Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kekerasan ini, mungkin bicara terkait dengan edukasi dan pendidikan tadi yang diberikan. Nah, mungkin peran dari Dinas Pendidikan sendiri adalah melihat bagaimana kurikulum yang ada di sekolah. Ini kan bagaimana pendidikan edukasi moral ini juga penting gitu ya Pak. Kalau kita bicara tadi terkait dengan tim khusus yang sudah dibentuk, yang pastinya ini menyasar langsung ke bagaimana kasus kekerasan itu. Tapi kalau untuk pendidikan moral seperti itu, apakah kurikulum saat ini juga sudah memadai untuk bisa memberikan edukasi lah kepada para pelajar ataupun siswa sekarang? Iya, terima kasih. Saat ini kan kurikulum yang digalak-galakkan Kementerian Pendidikan ini kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya memberikan ruang gerak bagi sekolah atau satuan pendidikan itu berkolaborasi. Jadi tidak terlalu kaku gitu kan itu. Dan di dalam kurikulum merdeka itu Pak, kita ada namanya Project Profil Pelajar Pancasila. Jadi setiap pelajaran itu ada P5-nya. Nah, P5 itu dalam rangka meningkatkan karakter, penguatan karakter peserta didik yang mencintai sesama kan, yang kecil disayangi, yang besar dihormati, itu diajarkan Pak. Nah, cuman terkadang kita ini bukan hanya menyerahkan anak ke sekolah Pak. Nah, peran orang tua itu lebih besar. Guru juga harus memberikan karakter yang baik kepada peserta didik. Pun orang tua memberi contoh di rumah. Nah, kalau di sekolah udah belajar baik, pulang ke rumah kacau lagi dia Pak. Ikut pola-pola yang tidak benar kan. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin ada yang catatan lain, mungkin ada broken home segala macam kan, atau contoh-contoh yang tidak baik yang ditiru anak-anak. Ya, kadang kalau kita melihat ini kan orang tua di rumah menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu ya. Betul. Nah, tidak ada didikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Betul. Nah, ini seperti apa nih Bu Susi kalau melihat untuk pendidikan sendiri ya untuk saat ini dengan adanya kurikulum merdeka, ini tidak hanya pendidikan di sekolah juga pendidikan di rumah. Di rumah. Sepakat sama Pak Denny bahwa kan kalau untuk pengajaran pada anak itu kan memang nggak cukup hanya di sekolah gitu, tapi dia harus linier ya dengan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar gitu. Karena kan memang anak sangat mudah kan terpengaruh oleh faktor-faktor di luar dia gitu. Jadi kalau misalnya dia hidup dalam lingkungan yang abuse, yang penuh kekerasan, pasti akan lahir anak dengan karakter yang keras, temperamental gitu kan. Maka sejak dini sebenarnya keluarga atau orang tua dan masyarakat itu kan bertanggung jawab pada pengasuhan anak gitu. Makanya sekarang fokus-fokus pemerintah juga terkait dengan sekarang itu adalah keluarga ya, pengasuhan dan keluarga. Betul Pak. Karena ternyata tuh misalnya dunia kayak sekarang ini katanya itu karena proses pengasuhan yang keliru. Maka dia harus balik lagi bagaimana sih sebenarnya keluarga jadi rumah pertama untuk anak dan pengasuhan pada anak, penyerapan nilai tadi yang kita harapkan anak itu tumbuh dengan nilai-nilai yang menghormati, kemudian dia bisa yang nggak antisosial karena sekarang kan saya gadget itu membuat orang antisosial kan. Nah itu yang harusnya udah mulai diruntuhkan gitu dengan proses-proses tersebut. Tapi memang pasti PR-nya jadi panjang. Betul. Nah, kalau tadi kan kita membahas terkait dengan bagaimana ciri-ciri dari pelaku sendiri gitu ya. Mungkin katakanlah tadi karena iseng, sebetulnya ini bagian dari pembulian gitu. Nah, tapi kalau untuk melihat ciri-ciri dari korban sendiri, mungkin tadi ada pendampingan dari guru, ada pendampingan dari orang tua, dan orang tua pun juga harus menyadari kalau misalnya anaknya ini menjadi korban gitu ya. Nah, untuk ciri-cirinya ini seperti apa gitu? Sebenarnya kalau di kita itu ada istilah tuh aku lupa namanya, radar ya. Lupa. Pokoknya dia pertanyaan itu pertama kita harus melihat dulu perubahan pada anak. Jadi kalau misalnya anak selama ini aktif tiba-tiba diam, harus mulai dilihat. Curigain ya. Kemudian misalnya kalau anak-anak selama ini suka dia main handphone tapi tiba-tiba handphonenya ditaruh. Nah itu juga kita harus antisipasi. Jangan-jangan anak menjadi korban kekerasan berbasis elektronik ya. Kemudian yang utama itu perubahan-perubahan itu. Kemudian dari perubahan itu ajak bicara anak tuh diajak bicara kenapa dia berubah. Kemudian kalau misalnya dia
dia mau cerita, dari ceritanya itu membutuhkan bantuan orang, maka orang tua harus segera merefer pada tempat-tempat yang bisa memberikan layanan untuk kebutuhan anak ini. Gitu. Iya, artinya melihat dari perubahan sikap gitu ya Perubahan sikap dari anak itu perilakunya, sendiri. Perubahan itu bisa dilakukan kalau interaksi orang tua dan anak dekat. Iya, Kalau dekat. nggak Tapi dekat kendalanya kan, kalau melihat sekarang orang tua sibuk, anak juga itu. sibuk, jadi Ya. tidak ada kedekatan gitu. iya. Sibuk Dan masing-masing. kalau orang tua nggak bisa, mungkin bisa ke guru. Iya. Kan kasus-kasus yang banyak terjadi itu kan karena gurunya ngelihat. Nah, jadi ada kasus di Kepahyang Iya, iya. itu gurunya ngelihat kok anak ini tiba-tiba tuh Berubah ya. selalu ketiduran Iya. terus ngapain namanya males gitu, terus badannya lusuh gitu. Nah, kan gurunya yang cari tahu gitu. Jadi gurunya melihat perubahan. Perubahan. Jadi menurut saya ya tadi PR-nya itu bisa melihat anak menjadi korban ketika memang ada interaksi yang kuat. Betul. Nah, untuk interaksi sendiri mungkin dari guru bersama dengan orang tua, apakah ada program dari Dinas Pendidikan sendiri ya Pak? Ya. Mungkin tidak hanya tadi memberikan pembelajaran atau mungkin pendidikan untuk guru sendiri, tetapi juga mungkin ada kolaborasi antara guru dan juga orang tua betul. agar adanya kedekatan lah untuk Kedekatan. bisa melihat bagaimana kasus terjadi itu. Ya, kalau kita Dinas Pendidikan kita selalu mengarahkan ke satuan pendidikan, Ya. utamakan adanya parenting, kegiatan parenting di sekolah. Kan ada pertemuan istilahnya POMG, pertemuan orang tua, guru dan murid. Nah, jadi orang tua, guru dan murid. Nah, ini bertiga ini ketemu. Nah, jadi di situ diberi pembelajaran, pemahaman bahwa tugas orang tua juga punya tanggung jawab penuh gitu. Bagaimana kami Bu, Pak mengajarkan anak Bu bisa belajar begini begitu. Pas di rumah nggak lanjut. Bagaimana nanti orang tua juga menjadi guru di rumah gitu kan. Nah, itu harus ada Pak. Dan memang betul Bu, kalau yang orang tuanya aktif berkomunikasi dengan anak itu anak lebih terbuka. Hari ini, aduh tadi belajar ini susah. Nah, kan cerita anak kan. Nah, kuncinya saat ini betul pendidikan di keluarga itu, edukasi keluarga itu penting Pak. Justru mungkin hampir setengah lebih hari itu kan di rumah. Nah, terutama yang edukasi yang itu ibu. Madrasah yang pertama kan ibu. Jadi pendidikan pertama ibu. Nah, kalau ibunya itu peduli dan dia mau belajar, insya Allah anaknya bagus-bagus Pak. Tapi ketika ibunya sudah mulai nggak peduli, waduh, inilah perlu kita ke keluarga, pendidikan keluarga ini penting. Pengasuhan tidak hanya dilandatkan Benar, tapi Ya. itu peran Ya, dua-duanya. kalau pengasuhannya sama bapaknya, ya artinya kan dia harus dua-dua, bapak dan ibu. Bapak juga mendampingi sehingga anak itu menjadi lebih baik. Ya, artinya memang sudah ada pertemuan rutin ya biasa dilakukan gitu ya. Ya, Antara ya. Guru, orang tua dan juga murid. Oh ya murid, bisa melalui grup juga Pak. Oke, Grup baik. WhatsApp apa itu Kita boleh. akan lanjutkan nanti setelah jeda iklan. Siap. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.